Ya, Pak Eko, bagaimana perbandingan transaksi emas hari ini dibandingkan dengan kemarin? Mbak Popi, sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi saya dapat informasi untuk transaksi emas di Bursa Berjangka Jakarta itu sebesar 1.542 lot, sedangkan kemarin itu transaksinya sebanyak 3.290 lot. Sedangkan untuk ke London hingga pukul 2 siang tadi tercatat di 6.271 lot, sedangkan kemarin itu di 32.094 lot, Mbak Popi. Baik, lalu bagaimana Anda melihat potensi rebound harga emas ini, Pak Eko? Jika kalau misalnya kita lihat pelemahannya dibandingkan dengan pekan lalu. Ya, untuk outlook mingguan sih saya lihatnya masih belum terlihat ada tanda-tanda rebound ya. Dalam arti kalau kita anggap rebound itu adalah perubahan tren dari downtrend menjadi uptrend. Nah, secara teknikal ini kita bisa lihat bahwa pergerakan emas ini sejak 3 pekan terakhir ini masih cenderung berada dalam downtrend. Saya masih ingat tanggal 2 September lalu di opening bell berita 1 saya juga menyampaikan bahwa saat itu ada peluang koreksi, setidaknya saya sebutkan ke area 1750-an, dan ternyata kemudian memang terjadi, bahkan tanggal 23 lalu sempat menyentuh area 1737 dolar per troy ounce. Untuk saat ini pun secara teknikal emas terlihat masih cenderung under pressure, Mbak Popi. Oke, untuk rekomendasi Anda, apakah memang Anda masih merekomendasikan emas, mempertimbangkan ini pengaruh inflasi Amerika dan juga dolar secara global? Ya, di kita kan ada two opportunity ya Mbak, jadi kita mau naik, mau turun harganya pun masih kita tetap bisa cari peluang atau potensi keuntungannya. Nah, kalau kita lihat laju inflasi Amerika itu memang terlihat ada kenaikan dalam 1 tahun terakhir, sejak Agustus 2020 sampai 2021, meskipun sejak Mei terlihat stabil di kisaran 5 sampai 5,4%. Tapi kalau kita cermati, perkembangan terkini Fed sudah kasih sinyal bahwa mereka tidak akan menaikkan suku bunga di tahun ini. Paling cepat tahun depan, itu pun kemungkinan menjelang akhir tahun 2022. Ini kemungkinan bisa menghambat penguatan US dollar, tapi di saat yang sama kita masih bisa mendengar isu tapering yang rumornya akan dilaksanakan di kuartal terakhir di tahun ini. Padahal tapering itu kan berpotensi mendorong penguatan dolar, dan normalnya emas kemungkinan akan tertekan. Nah, untuk emas, karena jangka menengah kita masih terlihat bearish, saya rekomendasikan untuk tetap memperhatikan area support di kisaran 1737. Kalau tembus, pelemahan emas kemungkinan akan berlanjut. Dan posisi jual bisa kita ambil dengan potensi target hingga kisaran 1720 sampai 1702. Tapi kalau yang terjadi sebaliknya, nah tembus ke atas 1786, baru kemudian ada peluang penguatan menuju kisaran 1797 sampai 1810-an, Mbak Popi. Oke, untuk CPO sendiri seperti apa Pak Eko? Apakah dalam tren bullish? Bagaimana ini trennya untuk pekan ini? Kalau untuk CPO ya, kalau saya lihat terakhir itu teknikalnya ada resisten di jangka menengah ya, untuk resistennya itu di 4.500 sampai 4.620-an. Jadi kalau bicara ruang kenaikan harga sih sepertinya untuk sementara ini bakal mentok dulu nih kayaknya di area 4.620-an. Kalau tembus ke atas itu baru ada peluang penguatan, lanjutannya mungkin bisa sampai 4.750-an. Tapi karena resisten di 4.620-an itu cukup kuat, 4.500 lah ya, itu saya sarankan tetap waspada kemungkinan koreksi setidaknya ke 4.400 sampai 4.300-an, Mbak Popi. Baik. Harga Arabica sendiri seperti apa Pak Eko? Bisa naik ke level tertinggi pekan lalu ya, kita lihat nih bagaimana rekomendasinya untuk pekan ini? Ya. Kalau untuk Arabica juga saya cek masih uptrend, meskipun kalau kita lihat dalam sebulan terakhir dia itu cenderung sideways. Jadi kalau bicara teknikalnya, resistennya mungkin kita lihat di 195. Kalau dia tembus ke atas itu mungkin bisa lanjut ke area 201. Tapi sementara ini saya juga melihat ada area support di 185 dan 178. Jadi kita perlu waspadai pergerakan chartnya di area tersebut. Dan perlu waspadai breakout resisten atau support yang saya sebutkan tadi. Baik, ini dengan perkembangan pandemi dan juga ekonomi global, investasi komoditas apa yang saat ini bisa direkomendasikan, Pak Eko? Ya, kalau untuk rekomendasi trading sih, tetap saja kita akan cari yang fluktuasi paling besar ya. Jadi sampai saat ini saya melihat emas itu paling menarik, masih paling menarik karena fluktuasinya yang luar biasa. Justru bisa memperbesar peluang yang bisa diambil. Apalagi kalau di bursa berjangka komoditi, kita masih tetap bisa mencari peluang meskipun harganya sedang turun dengan membuka posisi short atau sell. Emas yang paling masih kami rekomendasikan untuk saat ini.
Baik, Pak Eko, terima kasih untuk informasi dan juga analisanya bersama kami. Pemirsa, Eko Trijuni, Head Analis Internasional Mitra Futures.